Di dalam video kali ini, saya akan mencoba menyampaikan kembali sebuah kisah atau kejadian yang menyedihkan yang pernah terjadi di Dusun Temulor, Desa Jogoyasan, Kecamatan Ngablak, Magelang, Jawa Tengah pada tahun 2015 lalu, di mana ada seorang pria yang dengan sangat amat teganya berbuat keji dengan menyiramkan 1 liter bensin ke tubuh seorang perempuan. Sejurus kemudian, berkobarlah si jago merah menjati setiap inci tubuh perempuan itu. Alih-alih menolong, si pria lebih memilih untuk bergegas pergi, meninggalkan perempuan itu berguling-guling di atas tanah, berteriak minta tolong, tatkala si jago merah terus saja berkobar. Di tengah luka panas yang menderanya, ia tak mau begitu saja menyerah. Ia segera bangkit berdiri, berjalan berkilo-kilometer mencari pertolongan. Namun Tuhan berkehendak lain. Ia segera menghadapnya tak lama setelah ia menerima pertolongan medis saat itu. Lalu siapa pria itu? Kenapa ia begitu tega melakukan tindakan penghilangan nyawa yang sungguh amat mengerikan itu? Jadi begini. Di sebuah desa yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, tepatnya di Desa Bedono, Kecamatan Jambu, hiduplah seorang pria yang bernama Dimhari, 38 tahun umurnya saat itu. Di tahun 2002 lalu, Dimhari pernah berurusan dengan pihak kepolisian hingga ia didakwa hukuman kurung selama 6 tahun akibat perbuatan percobaan penghilangan nyawa yang ia lakukan terhadap kekasihnya sekaligus selingkuhannya yang bernama Romlah. Saat itu ia dengan sengaja membubuhkan racun ke dalam kudapan yang hendak disantap oleh Romlah. Namun beruntung, Romlah tak sampai menegang nyawanya. Ia berhasil diselamatkan segera setelah racun tersebut mulai bereaksi di dalam tubuhnya. Dari 6 tahun masa hukuman yang pernah diberikan kepadanya, ia hanya menjalani setengah dari vonis itu. 3 tahun cukuplah menghukumnya, sehingga membuatnya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Selepas menjalani masa tahanan, ia kembali ke masyarakat dan pulang ke rumahnya. Istri dan kedua anaknya tentu menyambut kepulangan sosok yang sangat mereka tunggu-tunggu saat itu. Di perjalanan kehidupan normalnya setelah ia bebas dari Hotel Prodeo, awalnya berjalan normal-normal saja. Dimhari tekun bekerja sebagai pengrajin kuningan. Ia rutin memberikan uang upahnya kepada anak dan istrinya. Uang itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hari-harinya, mulai dari kebutuhan rumah tangga hingga kebutuhan anak-anaknya bersekolah. Tak lupa Dimhari juga tulus memberikan cintanya kepada sang istri. Hari-harinya setelah ia bebas dari Hotel Prodeo, Dimhari menghabiskan seluruh waktunya untuk anak dan istrinya. Nampaknya hukuman kala itu cukup membuatnya bertobat. Hingga semua itu berubah ketika Dimhari mulai tergoda dengan seorang wanita 35 tahun yang bernama Yahmini. Yahmini tinggal tak terlalu jauh dari rumah Dimhari di Desa Sumogawe, Semarang, Jawa Tengah. Benih-benih cinta itu muncul dikarenakan seringnya Dimhari melihat Yahmini melintas di depan rumahnya. Awalnya Dimhari tidak terlalu memperhatikan kehadiran Yahmini di hari-harinya itu. Namun setelah ia tahu bahwa suami Yahmini adalah seorang TKI yang sedang bekerja di Malaysia, muncullah niatnya untuk mendekatinya. Dimhari tahu betul bahwa wanita yang akan ia dekati itu adalah seorang wanita yang telah memiliki suami dan 3 orang anak. Dimhari juga paham betul bahwa wanita yang akan ia dekati itu adalah tetangganya sendiri. Istri Dimhari pun tahu siapa Yahmini itu. Namun saat itu Dimhari tidak sama sekali menghiraukan batasan-batasan yang semestinya menjadi penghenti langkahnya untuk mendekati Yahmini, istri orang. Singkat cerita, setelah segala bentuk rajuan serta janji-janji yang kerap kali diutarakan kepada Yahmini, luluhlah hatinya. Tanpa ragu mereka menyampingkan status mereka berdua sebagai istri atau suami orang. Saat itu tahun 2014. Hubungan gelap yang mereka jalani tentu dilakukan dengan diam-diam. Mereka tak mau orang-orang desanya sampai tahu perselingkuhan yang tengah mereka jalani saat itu. Semuanya mereka tampilkan seolah baik-baik saja dan tanpa ada apa-apa di depan kerabat-kerabat mereka, terutama istri Dimhari yang saban hari ia temui. Tentu Dimhari paham betul bagaimana caranya membagi waktu untuk 2 orang wanita yang ia cintai saat itu. Selain waktu yang ia bagi untuk istri dan selingkuhannya, Dimhari juga membagi jatah upah kerjanya. Dikatakan di awal video, Dimhari yang bekerja di pabrik kerajinan kuningan gak pernah segan memberikan sebagian upah yang ia dapat untuk ia bagikan kepada Yahmini. Uang-uang itu tentu diterima Yahmini dengan senang hati.
Bahkan bukan Dimhari saja yang kerap kali memberikan uang-uangnya kepada Yamini. Yamini pun sama. Ia sering memberikan uang yang suaminya berikan kepada Dimhari. Saat itu mereka berdua mengambil uang pemberian suami Yamini sebesar 1,8 juta rupiah dari ATM. Kemudian uang itu biasanya mereka bagi dua. 1 juta untuk Yamini, sedangkan sisanya adalah jatah Dimhari. Seiring berjalannya waktu, hubungan gelap Yamini dan Dimhari makin lama makin lengket saja. Segala batasan dan norma-norma mulai mereka perlahan langkahi. Ajakan Dimhari untuk melakukan hubungan layaknya pasangan yang syah pun tampaknya tak bisa Yamini tolak. Bukan hanya sekali, tetapi berkali-kali. Kegiatan penuh-peluh dan gairah itu pun mereka lakukan. Mereka memilih untuk melakukannya di kamar hotel yang mereka sewa. Namun hari yang tak mereka tunggu akhirnya pun datang juga. Saat itu Yamini tampak kaget dan panik tatkala ia menyadari bahwasannya dirinya sudah 3 bulan ini telat datang bulan. Ada apa dengannya? Hamilkah dia? Dengan rasa penasaran yang ia campur dengan kepanikan, Yamini pun akhirnya memberanikan diri untuk mengecek gejala berbadan 2 yang ia sedang alami. Setelah mengeceknya dengan alat tes kehamilan sederhana yang ia beli dari apotek, benar saja, Yamini hamil. Segera kabar itu ia sampaikan kepada kekasihnya, Dimhari. Dimhari pun sama, kaget luar biasa mendengar kabar itu. Demikian setelah keduanya mengetahui bahwa keduanya sedang dirundung masalah. Hubungan pacaran yang mereka jalani, kian hari kian berisi permintaan-permintaan Yamini untuk segera menikahinya. Yamini gak mau menanggung malu sendiri karena dirinya hamil. Dikarenakan seantero desa tahu bahwa suaminya sedang bekerja di Malaysia. Nanti warga akan tanya kenapa bisa hamil sedangkan sang suami sedang berada di negeri orang. Mendapatkan desakan demi desakan untuk segera menikahinya membuat Dimhari kalang kabut. Ia tak tahan terus mendengar desakan itu. Dan ia pun enggan untuk bertanggung jawab untuk menikahi Yamini. Dan dari sinilah niatnya untuk menghilangkan nyawa Yamini sang kekasihnya itu muncul. Pada tanggal 22 Februari tahun 2015, tatkala rencana itu telah ia susun dengan amat terapinya, Dimhari mengajak Yamini untuk ngedate. Ajakan untuk temu kencan itu tidak pula ditolak oleh Yamini. Kebetulan saat itu ia memiliki waktu yang senggang dan dia juga bermaksud untuk bertemu dan membicarakan perihal kehamilannya saat itu. Setelah janji itu berhasil dibuat, bertemulah mereka di tempat yang terjanji. Lalu dengan sepeda motor yang dimiliki oleh Dimhari, mereka pun berdua bergegas berjalan-jalan berkeliling kota. Di tengah perjalanan, Dimhari menghentikan sepeda motornya di sebuah gubuk persawahan yang lokasinya jauh dari desa mereka. Alasan Dimhari menghentikan sepeda motornya di gubuk itu adalah untuk menenangkan diri sambil menikmati secangkir kopi. Sementara Dimhari menyiapkan kopi itu, Yamini memulai perbincangan kala itu. Ia tanyakan dan ia mintakan tanggung jawab Dimhari terkait kehamilannya. Dengan terlebih dahulu menelan ludahnya, Dimhari pun berkata, "Kamu sabar ya, kasih aku waktu untuk selesaikan semua urusanku dulu." Yamini yang menerima tanggapan itu mengangguk. Tak berselang lama di tengah perbincangan itu, kopi pun tersaji. Dan tanpa diketahui oleh Yamini, kopi yang Dimhari sajikan untuknya saat itu telah ia campur dengan obat-obatan tertentu. Yang niatnya tentu adalah untuk merebut Yamini. Persis apa yang pernah ia lakukan kepada pacarnya di tahun 2002 lalu. Tanpa curiga diseruputlah kopi itu. Dimhari harap-harap cemas, berharap itu segera bereaksi di tubuhnya, dan cemas, takut-takut jika tidak bereaksi. Dan benar saja, nyatanya Yamini tampak biasa-biasa saja. Dalam kopi tak membuat Yamini tumbang. Rencana matang Dimhari di hari itu gagal total. Sepeda motor kemudian membawa pasangan selingkuh ini ke sebuah hotel, dan di sanalah mereka bermalam hingga pagi menjelang. Rencana gagal itu membuat Dimhari gusar, tatkala Yamini terus saja memintanya untuk menyatakan sikap terkait kehamilannya. Tak tahan terus saja didesak, Dimhari kemudian kembali mematahkan rencananya untuk menghilangkan kekasihnya itu. 2 hari setelah gagalnya Dimhari menyuguhkan kopi racun itu kepada Yamini, atau tepatnya tanggal 24 Februari tahun 2015, Dimhari kembali mengajak Yamini berjalan-jalan. Saat itu tujuannya sama. Mereka menuju sebuah gubuk persawahan yang terletak di Dusun Temulor, Desa Jogoyasan. Saat itu dikarenakan tekadnya sudah matang,
bahwa ia ingin menghilangkan nyawa Yahmini di hari itu juga, mampirlah Dimhari ke sebuah kios bensin dan membeli 1 liter bensin yang kemudian ia tampung ke dalam 1 botol bekas minuman bersoda. Singkat cerita, setelah keduanya kembali ke gubuk tengah sawah itu pukul 17.30, Dimhari mengambil bensin di dalam botol tersebut. Yahmini pun sempat bertanya ketika Dimhari menenteng botol itu di hadapannya. Saat itu Yahmini pun tak curiga sedikit pun. Lalu dengan rayuannya, Dimhari meminta Yahmini untuk membasuh wajah, kaki dan tangannya dengan bensin yang ia siapkan itu. Dimhari pun berdalih dan ia pun berkata, "Basuh mukamu dengan bensin ini sebagai penebus dosa kita karena kita sudah berselingkuh." Awalnya Yahmini pun ragu dan agak aneh menanggapi permintaan aneh sang kekasih. Namun dikarenakan terus merayu dan berjanji akan bertanggung jawab, maka dilakukanlah permintaan Dimhari di malam itu. Tak hanya diperintahkan untuk membasuh tubuhnya dengan bensin, Dimhari juga dengan bujuk rayunya meminta Yahmini untuk menyalakan korek api yang sengaja ia berikan kepadanya. Dan tanpa berlama-lama, berkobarlah si jago merah itu di tubuh wanita yang sedang hamil 3 bulan itu. Alih-alih menolong Yahmini yang kelabakan, merasakan betapa panasnya jilat itu, malah Dimhari menambahkan, menyiramkan sisa bensin itu ke tubuh Yahmini. Jago merah membesar, Yahmini tumbang ke tanah, berguling-guling berusaha memadamkan kobaran tersebut. Sudah yakin bahwa targetnya akan segera hilang pun melarikan diri. Namun, kembali usaha penghilangan nyawa Yahmini di malam itu tidak sepenuhnya berjalan dengan mulus. Usaha Yahmini berguling-guling memadamkan kobaran itu pun berhasil. Ketika tanpa disengaja, tubuhnya terjatuh ke dalam irigasi persawahan. Si jago merah pun padam, namun Yahmini mendapati 90% luka di tubuhnya. Lalu dengan sisa-sisa kekuatannya, Yahmini segera berdiri dan bergegas mencari bala bantuan. Di kala itu jam 7 malam, Yahmini tertatih menyusuri jalan desa yang gelap itu. Ia berjalan sejauh 2,5 kilometer, hingga ia bertemu dengan 2 orang warga yang saat itu kebetulan sedang melintas. Mendengar Yahmini yang merintih kepanasan, membuat kedua orang itu segera berhenti dan segera menolong korban. Awalnya orang itu mengira bahwa Yahmini adalah ODGJ, dikarenakan baju compang-camping dan tubuhnya menghitam. Setelah keduanya menilik lebih jelas, mereka tersadar bahwa sosok itu mengalami luka yang cukup parah di tubuhnya. Yahmini kemudian dievakuasi ke tempat yang lebih aman, sembari warga melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi setempat. Singkat cerita, setelah polisi mendatangi Yahmini segera dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Namun sayang, dikarenakan luka 90% yang ia alami, keesokan harinya, setelah ia mendapatkan pertolongan medis, Yahmini dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Namun beruntung, sebelum ia mengembuskan nafas terakhirnya, Yahmini sempat menceritakan duduk masalahnya sehingga ia harus terbaring di rumah sakit saat itu. Dan dengan berdasar akuan tersebut, polisi segera melacak keberadaan Dimhari yang juga adalah pelaku tunggal dalam kasus ini. Dimhari kemudian berhasil diringkus di rumahnya di Desa Bedono, Kecamatan Jambu, Semarang, Jawa Tengah. Tanpa perlawanan, ia pun digelandang ke kantor polisi. Dan akibat perbuatan di luar akal sehatnya itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang memvonis Dimhari dengan hukuman seumur hidup. Dimhari kembali mengisi hampanya ruang sempit rumah tahanan saat itu. Semoga dari kisah ini, kita sama-sama bisa belajar akan hal-hal yang menjadi batasan hidup kita. Dan semoga keluarga korban terus diberikan kelapangan dada. Amin. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang tepat, serta kurang tepat dalam penyampaian kisah ini. Jika ada pendapat yang berbeda, silakan ketikkan di kolom komentar. Dan kisah ini pun berakhir